Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Baik, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang al-qawaid al-fiqhiyah atau kaidah-kaidah. Kaidah-kaidah fikih ini terbagi dua, ada al-qawaid al-khams atau kaidah 5, kaidah umum yang 5, dan juga ada kaidah-kaidah yang al-kulliyah at-tafsiliyah atau yang umum dan terperinci. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan sama-sama membahas tentang qawaid umum yang 5. Al-qawaid al-khams allati tarji'u ilaiha jami'u al-masail al-fiqhiyah. Kaidah-kaidah yang 5 yang semua masalah-masalah fikih akan merujuk kepada 5 kaidah ini. Para ulama mengembalikan kaidah fikih itu atau fikih itu kepada 5 kaidah umum. Ya, 5 kaidah umum ini adalah yang pertama al-umuru bi maqasidiha. Yang kedua al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Yang ketiga al-masyaqqatu tajlibut taysir. Yang keempat ad-darar yuzal. Dan yang kelima al-adatu muhakkamah. Ya. Apa itu al-umur bi maqasidiha? Yang dimaksud dengan al-umur bi maqasidiha adalah segala urusan, segala hal itu tergantung kepada maksudnya atau kepada tujuannya. Ini kaidah yang pertama. Kemudian kaidah yang kedua yaitu al-yaqinu la yuzalu bisyak. Yakin atau keyakinan itu tidak bisa dihapus atau dihilangkan dengan keraguan. Kaidah yang ketiga al-masyaqqatu tajlibut taysir. Al-masyaqqah, adanya kesulitan, itu bisa menjadikan mudah, atau kalau sulit itu bisa menjadi mudah. Kemudian kaidah yang keempat ad-darar yuzal. Segala yang mendatangkan bahaya itu harus dihilangkan atau harus dihapus. Dan kaidah yang kelima yaitu al-adatu muhakkamah. Kebiasaan itu bisa dijadikan hukum. Ikhwati fillah rahimakumullah, mari sama-sama kita bahas dari masing-masing kaidah tersebut. Kaidah yang pertama itu al-umur bi maqasidiha. Segala urusan tergantung kepada niatnya. Untuk hal ini ada 5 pembahasan yang berkenaan dengan kaidah yang pertama ini. Pembahasan yang pertama fi asliha, yaitu tentang dalil-dalilnya. Apa dalil yang mendasari dengan adanya kaidah ini? Al-umur bi maqasidiha. Yang pertama dari ayat Al-Quran dalam surah Ali Imran ayat 145, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yurid thawabal dunya nu'tihi minha. Wa may yurid thawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajzi syakirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang menginginkan balasan dunia atau pahala dunia, maka kami akan memberikannya. Dan barang siapa yang menginginkan balasan di akhirat, kami pun juga akan memberikannya. Ini menjelaskan bahwasanya tergantung niatnya. Kalau ingin niat dibalas di dunia, maka dia akan mendapatkan balasan di dunia. Dan jika ingin mendapatkan balasan di akhirat, dia pun juga akan mendapatkan balasan di akhirat. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya al-a'mal, seluruh amal, seluruh perbuatan itu tergantung niatnya. Amalan tergantung niatnya. Dan setiap orang dia akan mendapatkan tergantung apa yang dia niatkan. Itu dalil yang pertama dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalil yang kedua adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Man adana dainan wa huwa yanwi an yu'addiyahu addahu Allahu yaumal qiyamah. Wa man adana dainan wa huwa yanwi an la yu'addiyahu famata qala Allahu yaumal qiyamah dhanantu anni la akhudhu bihaqqihi dhanantu anni la akhudhu li'abdi bihaqqihi wa huwa fayukhadhu min hasanatihi fatuj'alu fi hasanatil akhar fa in lam yakun lahu hasanatun ukhidha min sayyi'atil akhar faj'ilat alaihi. Ya. Man ada dainan, siapa yang berhutang dengan sebuah hutang dan dia berniat untuk membayarnya tapi dia tidak bisa membayar, maka ada Allah yaumul qiyamah. Allah Subhanahu wa taala akan membayarnya, melunasinya pada hari kiamat. Kemudian hadis selanjutnya, "Waman ada dainan wa huwa yanwi an la yu'addiyahu." Siapa yang berhutang dengan sebuah hutang dan dia ada niatan di hatinya untuk tidak membayarnya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman pada hari kiamat, dia kira aku tidak akan memberikan hak hambaku, maka aku ambil hak hambaku itu dari orang tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala ambil kebaikan-kebaikan orang yang berhutang, diberikan kepada orang yang memberikan hutang. Kalau orang yang berhutang itu tidak punya kebaikan-kebaikan, maka keburukan orang yang memberikan hutang diambil dan diberikan kepada orang yang berhutang. Di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata firashan wa huwa yanwi an yaquma yusalli min al-lail wa ghalabathu 'ainahu hatta asbaha kutiba lahu ma nawa wa kana namuhu sadaqatan 'alaihi min rabbih." Barang siapa yang mendatangi tempat tidurnya, yaitu untuk tidur, dan dalam hatinya dia berniat untuk qiyamul lail, bangun malam dan sholat di malam hari, lalu dia ketiduran sampai subuh, maka Allah Subhanahu wa taala berikan untuk dia pahala kepadanya, mendapatkan pahala qiyamul lail, dan tidurnya malam hari itu merupakan sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pembahasan yang kedua adalah kaidah ini ya digunakan untuk apa saja dalam bab-bab fikih. Kaidah ini atau kaidah al-umur bil maqasidiha itu digunakan untuk sebagian besar dari bab-bab fikih. Ya, sebagian besar dari bab-bab fikih. Munakahat, al-ibadah pasti, munakahat, muamalat, dan bab-bab yang lainnya itu tergantung atau berhubungan erat atau berkaitan erat dengan bab ini. Ada penjelasan di dalam kitab As-Sulam, dikatakan kenapa orang mukmin dia kekal di dunia, kekal di akhirat atau kekal di surga, padahal amal solehnya hanya seumur hidupnya saja, hanya beberapa tahun saja. Kemudian kenapa orang-orang kafir dan dia juga kekal di neraka, padahal amalnya atau kejahatannya, maksiatnya hanya seumur hidupnya saja. Mengapa demikian? Dijelaskan, wa innal mu'mina yakhludu fil jannah wa in ata'a Allah muddata hayatihi faqat li'anna niyatahu annahu law baqiya abadal abad lastamarra 'alal iman fajuziya 'ala dzalika bil khuludi fil jannah. Ya. Seorang mukmin dia akan kekal di surga selama-lamanya meskipun dia hanya taat pada Allah Subhanahu wa taala beberapa saat saja seumur hidupnya. Mengapa demikian? Karena niat dalam hatinya. Andaikan dia itu hidup selama-lamanya, maka dia pun akan tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan terus-menerusnya imannya itu atau imannya yang langgeng selama-lamanya itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekal di dalam surga selama-lamanya. Demikian pula orang-orang kafir. Dia
hanya tinggal di dunia beberapa saat saja, kemudian dia berbuat maksiat, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala beberapa saat saja, kenapa dia bisa kekal di dalam neraka? Karena niat kekafirannya itu akan terus-menerus. Nah, sehingga ketika demikian Allah Subhanahu wa taala balas dia dengan kekalnya dia di dalam api neraka. Selanjutnya pembahasan yang ketiga yaitu kenapa kita dianjurkan untuk berniat. Ya, kenapa kita dianjurkan untuk adanya niat dalam setiap ibadah. Ya. Tujuan utama dari adanya niat adalah untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya, dan untuk membedakan antara urutan satu ibadah dengan urutan ibadah yang lain. Al-maqsudul aham tamyizul ibadat minal adat wa tamyiz radbi al-ibadat ba'duha min ba'd. Contohnya misalkan wudu atau mandi. Wudu ini apakah dia wudunya untuk salat fardu atau salat yang biasa saja? Maka itu akan ada perbedaan. Mandi juga misalkan ya. Apakah dia niat mandinya itu hanya untuk bersih-bersih badan saja atau untuk membersihkan dari hadas besar? Maka di sini diperlukan niat. Baik. Selanjutnya turunan-turunan dari kaidah ini. Turunan-turunan dari kaidah al-umuru bi maqasidiha. Di antara turunan-turunan dari kaidah ini adalah yang pertama, ma yushtaratu fi ta'yin fal khata'u fi mubtil. Sesuatu ibadah atau satu amal yang disyaratkan padanya tertentu, maka ketika salah niat maka ibadahnya jadi batal. Contoh misalkan di waktu zuhur kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat zuhur. Di waktu asar kita diperintahkan untuk sholat asar. Nah, ketika di waktu zuhur emang niatnya mau dia harus melaksanakan sholat zuhur, tapi niat dia adalah sholat asar, maka ketika salah niatnya maka jadi batal. Yang kedua, ma yushtaratu ta'arud lahu jumlatan wa yushtaratu ta'yinuhu tafsilan idza ayyana wa akhfa'a dharra. Ya, sesuatu ibadah misalkan ya disyaratkan secara global dan tidak disyaratkan secara terperinci. Ya, ketika seorang tersebut memperincinya dan salah, maka dia batal ibadahnya. Contoh seperti apa? Contohnya misalkan sholat berjamaah. Kita diperintahkan sholat berjamaah. Ya, namanya sholat berjamaah itu ada imam, ada makmum. Ya, ada imam dan ada makmum. Itu disyaratkan dalam sholat berjamaah itu ada imam dan ada makmum. Tapi tidak disyaratkan imamnya siapa, makmumnya siapa. Nah, ketika seseorang sholat berjamaah, ya, dan dia niatkan imamnya dengan imam tertentu, si fulan misalkan, atau imamnya niatnya berimam kepada Ustadz Ahmad. Nah, ternyata ketika selesai sholat, yang imam itu bukan Ahmad, tapi Khalid. Maka sholatnya jadi batal. Ya, itu ma yushtaratu at-ta'arud lahu jumlatan wa la yushtaratu ta'yinuhu tafsilan idza ayyanahu akhta'a dharra. Selanjutnya, ma yushtaratu ta'arud lahu jumlatan wa la tafsilan idza ayyanahu akhta'a lam yadur. Sesuatu yang tidak disyaratkan secara global atau tidak disyaratkan secara terperinci. Nah, kemudian seorang terus memperincinya, tapi salah, yang demikian itu tidak batal. Contohnya seperti ini. Kita diperintahkan sholat berjamaah. Sholat berjamaah di mana saja boleh. Ada seorang sholat berjamaah misalkan ya, atau seorang niat sholat, kemudian dia niatkan sholatnya di tempat tertentu. Saya misalkan usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati makmuman fi jambi misalkan ya. Saya
niat sholat zuhur 4 rakaat menjadi makmum di Jambi. Dia takyin di Jambi. Kemudian ketika selesai sholat, setelah selesai salam, ternyata itu bukan di Jambi, misalkan di Riau, maka yang demikian sholatnya tidak batal. Kemudian turunan kaidah yang keempat daripada al-umur bi maqasidaha, yaitu maqasidul lafzi ala niyatil lafidh. Maksud daripada lafaz atau ucapan itu tergantung niat daripada orang yang mengucapkan. Ya, apa niat dia itu? Misalkan, ya, kalau ada seorang laki-laki atau seorang suami, dia punya istri, namanya misalkan Nafisah, ya, misalkan. Kemudian dia panggil istrinya, "Hai Pisah, ke sini," misalkan, ya. Kan dalam bahasa Indonesia pisah itu artinya kan cerai. Artinya cerai. Maka ketika dia manggil istrinya dengan panggilan pisah, misalkan, ditanya apa maksudnya niatnya, apakah